wabarakatuh. Saya Indra Mayani, NIM 1830201194 akan menyampaikan materi pada poin A, yaitu ketepatan menjelaskan hasil analisis buku tematik kelas 4 MI. Pada buku tematik kelas 4 ini terdapat 4 tema dalam satu semester. Yang pertama, tema 1 itu indahnya kebersamaan. Tema 2, selalu berhemat energi. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Dan tema 4, berbagai pekerjaan. Nah, di dalam buku ini, satu tema terdapat 3 subtema. Dan dalam subtema tersebut terdapat 6 kali pembelajaran. Di dalam 6 pembelajaran tersebut, dibagi lagi terdapat muatan mata pelajaran mulai dari PJOK, SBDP, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan PKN. Nah, pada tema 1, yaitu indahnya kebersamaan, terdapat 3 subtema. Yang pertama, subtema 1 itu indahnya kebersamaan. Tema 2, kebersamaan dan keberagaman. Subtema 3 yaitu bersyukur dan atas keberagaman. Nah, menurut kami dalam buku tematik kelas 4 MI ini sudah sesuai antara materi dengan perkembangan anak kelas 4 ini. Kemudian antara kompetensi dasar dan materi pada buku kelas 4 ini sudah sesuai, di mana kompetensi dasar ini pada kompetensi dasar mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan. Pada materinya itu ada teks pawai budaya, di mana siswa harus menentukan gagasan pokok dari teks pawai budaya tersebut. Nah, antara materi teks pawai budaya ini sudah sesuai dengan tema dan subtema yang ada pada tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Kemudian ada juga di dalam kompetensi dasar itu mata pelajaran PJOK itu adanya permainan bola besar. Nah, di mana materinya itu adanya permainan tradisional pada anak-anak. Nah, antara materi dengan tema ini sudah sesuai karena materinya menyangkut pada kegiatan sehari-hari anak dan sesuai dengan tema dan subtema yang disampaikan pada buku ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Febiola, NIM 1830201143. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang ketepatan dalam mengembangkan silabus dan RPP di kelas 4 MI. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi, ada baiknya saya akan menjelaskan tentang pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, serta sumber atau bahan ajar. Silabus memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi preventif. Fungsi ini mencegah pengajar dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kurikulum. Yang kedua, fungsi korektif. Fungsi ini sebagai rambu-rambu yang harus ditaati dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pendidikan. Fungsi yang ketiga, konstruktif. Fungsi ini memberikan arah secara rinci bagi pelaksanaan dan pengembangan pendidikan yang mengacu pada kurikulum. Komponen silabus. Pengembangan silabus dilakukan secara sistematis dan mencakup komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Adapun komponen silabus yaitu terdapat 7 komponen. Yang pertama, komponen inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, materi pelajaran. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Yang keempat, indikator. Yang kelima, penilaian. Yang keenam, alokasi waktu, serta yang ketujuh, sumber belajar. Adapun langkah-langkah pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri dan atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP.
pada atau Pusat Kegiatan Guru atau PKG dan Dinas Pendidikan. Yang pertama, langkah-langkah pengembangan silabus yaitu disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah dan lingkungan. Yang kedua, apabila guru mata pelajaran belum dapat melaksanakan pengembangan silabus dan mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang dilakukan oleh sekolah tertentu. Yang ketiga, di SD atau MI, semua guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 5 menyusun silabus secara bersama. Di SMP atau MTS, untuk mata pelajaran IPA dan IPS terpadu disusun secara bersama oleh guru yang terkait. Yang keempat, sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum MGMP atau PKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah dan lingkup MGMP setempat. Yang kelima, Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau yang disingkat RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada hari tersebut. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Setiap pendidik pada saat pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif dan menyenangkan, menantang efisiensi, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. Pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran dengan maksud agar RPP telah tersedia dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara individu maupun berkelompok. Dalam kelompok kerja guru atau KKG di gugus sekolah di bawah koordinasi supervisi oleh pengawas dan dinas pendidikan. RPP memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, RPP mendorong partisipasi aktif serta didik. Yang ketiga, RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tak berhenti belajar. Yang keempat, RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Serta yang terakhir, RPP menuntut rancangan umpan balik positif, penguatan, penggayaan, remedi, dan umpan balik. RPP juga memiliki beberapa komponen. Menurut Permendikbud nomor 81 tahun 2013 lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman pembelajaran RPP paling sedikit memuat ada 4 komponen. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Serta yang keempat, sumber belajar dan penilaian. Langkah-langkah pengembangan RPP. Yang pertama, mengkaji silabus tematik. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penjabaran jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Serta yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu menentukan sumber belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang ketepatan dalam mengembangkan silabus dan RPP di kelas 4. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatur Rahim, NIM 1830201159, kelas PGMI 5 angkatan 2018.
Baiklah, di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan poin B, yaitu ketepatan dalam menjelaskan indikator dalam silabus dan RPP kelas 4 MI. Sebelum kita membahas ketepatan dalam menjelaskan indikator dan silabus ini, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian indikator. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang lebih sering disingkat dengan KBBI, indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan. Jika indikator ini dikaitkan dengan pembelajaran, indikator merupakan petunjuk bagi guru apakah hasil pembelajaran sudah tuntas atau belum. Sederhananya, indikator adalah pencapaian kompetensi, garis-garis besar yang harus dicapai oleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Di dalam buku kelas 4 MI ini terdapat beberapa indikator. Namun sebelum kita mengetahui indikator yang ada di dalam buku kelas 4 MI ini, kita harus mengetahui dulu apa-apa saja yang harus diperhatikan ketika kita akan mengembangkan indikator tersebut. Yang pertama yaitu tujuan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Jadi sebelum kita mengembangkan suatu RPP, kita harus mengetahui dulu kata kerja yang ada di dalam RPP tersebut. Yang kedua yaitu karakteristik mata pelajaran, peserta didik dan sekolah. Sebelum kita mengembangkan indikator, kita harus mengetahui dulu karakteristik pembelajaran yang akan kita ajarkan, pembelajaran yang akan kita buat menjadi suatu RPP. Kita juga harus mengetahui karakteristik siswa di situ, sistem belajarnya bagaimana, sudah itu watak-watak siswanya bagaimana, agar kita bisa menentukan metode. Dan juga selanjutnya kita juga harus mengetahui situasi dan kondisi di sekolah kita mengajar. Yang ketiga yaitu potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, lingkungan atau daerah. Jadi kita harus mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh peserta didik itu. Semisal kita akan mengajarkan bahasa Indonesia, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia tersebut ketika peserta didik terjun ke masyarakat. Selanjutnya di dalam silabus dan RPP SD kelas 4 MI ini dengan tema indahnya kebersamaan, subtema 1 indahnya kebersamaan, dengan muatan pembelajaran PPKN bahasa Indonesia, IPA, seni budaya dan prakarya, dan IPS. Yang pertama, indikator dalam silabus pembelajaran PPKN. Yang poin yang 1.4.1 yaitu mengikuti berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Yang kedua yaitu yang poin kedua 4.1 meyakini berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Poin 3.4.1 menjelaskan rencana kegiatan mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman agama. Poin 4.4.1 membuat rancangan kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman agama. Pembelajaran yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Poin 3.1.1 menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tertulis. Yang poin 4.1.1 menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulis dalam bentuk diagram. Pembelajaran IPA poin 3.6.1 mendemonstrasikan sifat-sifat bunyi merambat. Poin 4.6.1 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi merambat. Poin pembelajaran IPS
Poin 3.2.1 menjelaskan keragaman sosial dan budaya provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dan lisan. Poin 4.2.1 mempresentasikan keberagaman sosial dan budaya provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dan lisan. Yang B yaitu indikator dalam RPP. Yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tertulis. Poin 4.1.1 menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dan dalam bentuk peta pikiran. Yang pembelajaran IPS-nya 3.2.1 mengidentifikasi keberagaman budaya, etnis, agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Poin 4.2.1 mengomunikasikan secara lisan dan tulisan keberagaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Pembelajaran IPA poin 3.6.1 menjelaskan cara menghasilkan bunyi. Poin 4.6.1 menyajikan laporan pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi. Itulah tadi contoh dari indikator yang telah kami analisis. Mungkin sekian dulu dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Almiro Anggraini, NIM 1830201137. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang ketetapan dalam pengembangan silabus kelas 4 MI. Nah, pengertian silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran per tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat belajar. Silabus ini merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dan juga silabus ini bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus ini juga mempunyai fungsi. Fungsinya itu sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Fungsi silabus ini ada 3. Yang pertama, preventi. Preventi ini mencegah pengajar dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kurikulum. Kedua, yaitu korekti. Korekti ini sebagai rambu-rambu yang harus ditaati dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pendidikan. Ketiga, itu konstrukti. Silabus memberikan arah secara rinci bagi pelaksana dan pengembangan pendidikan yang mengacu pada kurikulum. Selain fungsi juga, silabus ini mempunyai komponen. Komponen silabus. Pengembangan silabus harus dilakukan secara sistematis dan mencakup komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Di dalam komponen silabus ini ada 7. Yang pertama itu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kedua, materi pembelajaran. Ketiga, kegiatan pembelajaran. Keempat, indikator. Kelima, penilaian. Keenam, alokasi. Ketujuh, sumber belajar. Selain komponen silabus ini, ada langkah-langkah pengembangan silabus. Pengembangan silabus ini dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa kelompok. Kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau yang disebut dengan MGMP, atau pusat kegiatan guru atau yang disebut dengan PKG. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi di sekolah dan lingkungannya.
Kedua, apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan sekolah tersebut. Ketiga, di SD atau MI, semua guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 4 itu menyusun silabus secara bersama. Keempat itu sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung dengan sekolah lain melalui forum MGMP atau PKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah nanti. Nah, yang terakhir yaitu ada dinas pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Mungkin ini saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingga Afrianti, NIM 1830201156. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang RPP. Poin yang pertama yaitu pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan RPP itu merupakan pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran itu berisi pengetahuan atau peraturan yang berkaitan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat belajar mengajar di dalam kelas sedang berlangsung. Nah, kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan atau yang terdapat dalam RPP tersebut. Nah, jadi seorang guru sebelum dia mengajar ke dalam kelas, dia sudah mempunyai yang namanya RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana merupakan suatu pegangan guru tersebut yang dijadikannya sebagai acuan apakah cara dia mengajar itu sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang di dalamnya itu memuat beberapa hal. Misalnya ada yang namanya apersepsi, alokasi waktu, metode pembelajaran, model pembelajaran, materi yang akan diajarkan hari itu, serta bahan ajar yang digunakan itu apa saja. Dan tidak lupa yang terakhir adalah instrumen penilaian. Nah, dalam sebuah RPP, alokasi waktu itu sangat diperlukan karena dalam proses belajar mengajar ada yang namanya keterbatasan waktu yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Nah, jadi guru harus meminimalisir supaya waktu yang dipakai itu pas sesuai dengan materi yang diberikan dan waktu cukup untuk diberikan kepada peserta didik saat mengajar di dalam kelas. Ketika alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, maka bisa dikatakan beberapa persen bahwa proses belajar mengajar di dalam kelas itu sudah dikatakan efektif di bagian alokasi waktu. Kemudian ada yang namanya metode pembelajaran. Nah, di sini metode pembelajaran itu merupakan metode yang dipakai seorang guru dalam menyampaikan pembelajarannya. Misalnya jika dalam kelas 4 ini materi bahasa Indonesia mengenai syair atau puisi. Nah, di sini seorang guru dituntut untuk bisa memberikan atau melaksanakan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang tentunya disukai oleh semua peserta didik yang ada di dalam kelas. Kemudian ada namanya bahan ajar. Nah, di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar itu sangatlah penting. Karena apa? Bahan ajar itu merupakan sumber belajar peserta didik yang bisa berupa buku, PPT atau video yang dapat dipahami dengan jelas oleh peserta didik. Kemudian setelah bahan ajar,
ada yang namanya kompetensi inti. Kompetensi inti itu merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik setelah melaksanakan yang namanya pembelajaran, yang nantinya dapat diperoleh melalui instrumen penilaian. Kemudian ada namanya kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu tadi ialah merupakan sesuatu kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian ada yang penilaian itu adalah tahap evaluasi seorang guru kepada peserta didik agar bisa mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya. Apakah sudah memenuhi kompetensi atau belum? Jika belum, maka akan ada yang namanya remedial atau ulangan lanjutan. Dan untuk melaksanakan evaluasi atau instrumen penilaian ini biasanya terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cara tes tertulis, tes lisan, ujian lisan, atau praktek. Nah, ketiga cara tersebut bisa dilakukan dalam instrumen penilaian. Nah, jika peserta didik sudah melewati tiga cara itu, kemudian dia sudah termasuk ke golongan yang sudah melampaui kompetensi inti, maka sudah bisa dinyatakan bahwa dia lulus dalam mata pelajaran itu. Namun bagi peserta didik yang mengalami remedial atau di bawah dari kompetensi, maka sudah kewajiban seorang guru untuk mengulang kembali, menjelaskan kembali kepada peserta didik itu, dan kemudian mengevaluasi kembali untuk menghasilkan hasil yang lebih baik yang tentunya mencapai kompetensi inti yang telah ditentukan. Nah, dalam pembuatan RPP sendiri itu dilakukan selama satu semester satu kali. Setiap pergantian semester itu RPP-nya diganti sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang sudah disediakan oleh sekolah guna agar bisa berjalannya proses pembelajaran yang lebih baik dan efektif. Nah, dalam pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara individu maupun berkelompok dalam kelompok kerja guru atau biasanya disingkat dengan KKG di gugus sekolah. Kemudian poin yang kedua yaitu prinsip pengembangan RPP. Yang pertama itu RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk realisasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi maupun gaya belajar. Jadi RPP itu disusun berdasarkan dari silabus yang sudah disusun sebelumnya. Kemudian RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tidak berhenti belajar. Kemudian RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. Kemudian selanjutnya adalah komponen dan sistematika RPP. Di sini kami mengambil menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman pembelajaran. RPP paling sedikit memuat yang pertama tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang berdasarkan dengan undang-undang dan juga yang telah ditetapkan dalam Permendikbud. Kemudian adalah materi pembelajaran. Di sini materi pembelajaran mencakup beberapa hal atau mata pelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan jenjang kelasnya masing-masing. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini merupakan adalah suatu metode ataupun strategi yang digunakan seorang tenaga pendidik dalam mengajar di dalam kelas yang tentunya sesuai dengan yang disenangi oleh peserta didik agar proses belajar mengajar di dalam kelas dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian adalah sumber belajar. Sumber belajar dalam pembelajaran itu dapat berupa buku,
PPT, video, audio, maupun yang lainnya yang dapat mendorong proses belajar mengajar di kelas. Yang terakhir adalah penilaian. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, penilaian itu adalah hal yang penting dalam RPP karena penilaian itu suatu evaluasi peserta didik, evaluasi tenaga pendidik kepada peserta didik apakah sudah melampaui atau mencapai tingkat kompetensi inti atau belum. Nah, kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah pengembangan RPP. Menurut Panduan Teknik Penyusunan RPP di Sekolah Dasar, pengembangan RPP disusun mengakomodasikan pembelajaran tematik atau yang disebut RPP tematik. RPP tematik adalah rencana pelaksanaan pembelajaran terpadu yang dikembangkan secara rinci dari suatu tema. Adapun langkah-langkah pengembangan RPP tematik adalah yang pertama mengkaji silabus tematik. Jadi langkah yang pertama adalah mengkaji terlebih dahulu silabus yang sudah ada sebelumnya. Apakah sesuai dengan indikator atau tidak. Yang kedua adalah mengidentifikasi materi pembelajaran. Nah, jadi seorang guru sebelum dalam membuat RPP itu harus mengidentifikasi materi pembelajaran dulu yang sesuai dengan jenjang peserta didik yang bisa dirangkum atau diringkas secara sistematis dan berstruktur. Kemudian menentukan tujuan. Menentukan tujuan ini artinya seorang guru bisa menentukan tujuannya dalam mengajar. Misalnya dari siswa yang tidak mengetahui apa itu pecahan bisa belajar dan menjelaskan apa itu pecahan dan menjabarkannya. Kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini sangat penting untuk seorang guru bisa mengembangkan kegiatan pembelajaran. Adapun yang termasuk dalam kegiatan pembelajaran, yang pertama yaitu ada apresiasi. Yang kedua adalah misalnya absen, menanyakan kabar kepada siswa, mengingatkan mata pelajaran yang sudah dipelajari minggu lalu, menanyakan kabar, juga termasuk memberikan strategi ataupun metode pembelajaran yang sesuai. Kemudian menentukan alokasi waktu yang tidak melebihi batas dari yang telah ditentukan oleh gugus sekolah dan bisa membagi waktu dari beberapa kegiatan pembelajaran hingga pada akhir pembelajaran. Yang terakhir adalah menentukan sumber belajar. Nah, jadi seorang guru harus menentukan sumber belajar yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, baiklah, mungkin itulah saja bagian materi yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Semoga bisa dipahami dengan jelas. Saya sebagai pemateri dari kelompok 5 memohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.